Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani azakumullah, kita akan lanjutkan membaca hadis-hadis Arba'in Nawawi, dan kita masuk pada hadis ke-25. Itu al-hadithu al-khamis wal-ishrun an Abi Dzar aidan anna unasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin-nabi ya Rasulullah dhahaba ahlu ad-duthuri bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Qala awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun inna bi kulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun an munkar sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna shahwatah wa yakunu lahu fiha ajr. Qala ara'aytum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizr fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajr. Dari Abi Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya sebagian dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong pahala. Mereka sholat seperti kami sholat, mereka berpuasa seperti kami puasa, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Maka Nabi mengatakan, bukankah Allah telah menjadikan untuk kamu sesuatu yang kalian sedekahkan? Karena sesungguhnya setiap tasbih itu nilainya sedekah, setiap takbir nilainya sedekah, setiap tahmid nilai sedekah, begitu pula setiap ucapan tahlil sedekah. Dan mengajak kepada kebaikan itu sedekah, melarang dari kemungkaran itu sedekah, dan pada kemaluan kamu juga ada sedekah. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah seseorang dari kita melampiaskan syahwatnya dan ada pahala pada hal itu? Maka Nabi mengatakan, apa pendapat kamu kalau seandainya dia lampiaskan syahwatnya pada tempat yang haram, bukankah dia mendapatkan dosa? Begitu pula bila dia letakkan syahwatnya pada yang halal, maka dia akan mendapatkan pahala. Hadis ini tentang penyebutan dan penjelasan beberapa dari amal-amal kebaikan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini diawali dengan sebuah kejadian di mana orang-orang dari para sahabat yang fakir, mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengeluh. Yang dikeluhkan oleh mereka itu bukan karena mereka tidak punya harta, tapi yang mereka keluhkan ini apa? Mereka kalah dengan orang kaya dalam ibadah. Wahai Rasulullah, mereka sholat, kami sholat, mereka puasa, kami puasa.
Dari sisi ini pahala mereka sama dengan kita, tapi mereka punya harta yang mereka bisa sedekahkan, sedangkan kami tidak. Yang dipermasalahkan oleh mereka kepada Nabi bukan pada harta yang mereka dapatkan, tapi kemudian yang mereka keluhkan bagaimana kita bisa mendapatkan pahala yang tidak mereka dapatkan. Makanya para ulama dalam hal ini menyebutkan bahwa hadis ini menunjukkan begitu semangatnya para sahabat dalam musabaqah, semangatnya para sahabat dalam berlomba-lomba dalam amal soleh, sehingga mereka meminta kepada Nabi untuk diberi jalan supaya ada amalan yang mereka lakukan dan bisa menyaingi pahalanya orang-orang yang bersedekah dengan harta mereka. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat yang datang ini agar mereka mengamalkan zikir, yang mana dengan zikir itu mereka bisa mendapatkan pahala seperti yang didapatkan oleh orang-orang kaya dari sedekah mereka. Dan Nabi kemudian mengarahkan bahwa setiap ucapan tasbih, tahmid itu setiap kata-kata sedekah. Artinya kalau orang mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, itu nilainya 4 sedekah, bukan 1. Begitu pula kemudian Nabi SAW mengatakan kepada mereka, ya sedekah yang lebih. Ini takbir atau zikir secara umum itu adalah sedekah seseorang untuk diri sendiri. Karena pahala zikir itu kembali kepada yang berzikir. Lalu kemudian Nabi SAW setelah itu mengajarkan satu nilai sedekah yang pahalanya didapatkan oleh orang yang melakukan, tapi manfaatnya didapatkan oleh orang lain. Bahkan Nabi mengatakan setelah itu, wa amrun bil ma'rufi sedekah. Mengajarkan kebaikan kepada seseorang itu sedekah. Wa nahyun 'anil munkarin sedekah. Begitu pula melarang orang dari kemungkaran itu sedekah. Maka di sini Nabi SAW menyebutkan beberapa perkara kepada para sahabat yang fakir ini, bahwasanya zikir-zikir ini dan amal-amal ini adalah sedekah yang mampu dilakukan oleh mereka yang fakir. Sehingga Rasulullah SAW menganjurkan mereka untuk mengisi waktu mereka dengan zikir-zikir tadi. Kenapa? Dengan zikir-zikir yang kalian lakukan terus-menerus, baik itu di waktu-waktu yang tertentu, karena ada zikir yang sifatnya muqayyad, zikir yang sifatnya terikat dengan waktu seperti zikir setelah sholat. Ada zikir yang sifatnya mutlak, ada zikir yang sifatnya tidak terikat dengan waktu, dan itu bisa dilakukan kapanpun selama kondisi orang tidak dalam kondisi buang hajat, sehingga seseorang bisa mendapatkan nilai sedekah dari zikir yang dia lakukan kapanpun. Dan Nabi menganjurkan ini kepada para sahabat yang fakir, agar dengan zikir-zikir ini mereka terbiasa melakukan, sehingga mereka bisa mendapatkan pahala atau bahkan bisa melebihi pahala orang-orang kaya yang bersedekah dengan harta mereka. Kenapa? Karena kalau dari sisi sedekah, seseorang dengan hartanya tidak mungkin tiap hari sedekah, itu jarang. Mungkin orang-orang yang punya harta itu dia punya waktu-waktu tertentu sedekah, atau menunggu orang yang butuh datang. Sedangkan zikir-zikir ini bisa dibaca oleh mereka
tanpa batasan waktu. Kenapa? Zikir tidak perlu modal. Cukup menggerakkan lisan, zikir sudah dilakukan. Beda dengan harta, orang kaya hartanya banyak, kadang ada hari-hari di mana mereka tidak bersedekah, mungkin karena memang mereka belum ada waktu atau imannya sedang turun, sehingga sedekahnya berhenti. Dan sedekah pun yang mereka lakukan hanya beberapa menit selesai. Artinya apa? Dengan kalian berzikir terus-menerus di waktu-waktu yang kalian kosong diisi dengan zikir, sedangkan mereka orang kaya sedekahnya hanya tidak setiap waktu mereka sedekah, maka kalian bisa mengejar pahala orang-orang kaya itu dalam sedekah mereka. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada setiap orang itu kemudahan dalam setiap amalan. Tidak semua seorang mukmin Allah berikan padanya kemampuan untuk melakukan semua kebaikan. Tidak menjamin sedekah itu yang terbaik bagi seseorang. Tidak juga menjamin zikir itu terbaik bagi seseorang. Makanya seseorang kalau seandainya Allah mudahkan dia untuk mengerjakan sebuah amalan, maka lebih baik dia jaga apa yang telah Allah berikan padanya kemudahan. Misalnya seseorang Allah berikan dia waktu yang luang, dia mudah bagi dia baca Quran. Sehingga apa? Jagalah yang sudah Allah berikan kemudahan itu. Belum tentu dia diajak sedekah mampu. Sehingga bagi orang yang tidak Allah berikan padanya kemudahan harta, maka zikir itu yang mudah bagi dia, yang terbaik. Orang Allah berikan padanya harta, sedekah bagi dia amalan terbaik. Jadi belum tentu setiap orang itu yang terbaik sama. Maka diriwayatkan Ibnu Qayyim rahimahullah taala, saat ada sahabatnya atau temannya mengajak dia untuk pindah tempat, pindah hijrah, karena dia melihat manusia di sekitarnya sudah rusak, sehingga apa? Dia ingin hijrah ke pinggiran, di daerah pinggiran yang jauh dari kerusakan manusia. Istilahnya ini dia ingin menyendiri, menjauh dari kerusakan masyarakat. Ketika Ibnu Qayyim diajak oleh temannya seperti itu, apa kata dia? Dia mengatakan bahwa Allah memberikan kepada setiap orang kemudahan dalam amalan. Dan menyendiri atau menjauh dari kerusakan masyarakat itu buat kamu yang terbaik, tapi buat saya adalah yang terbaik untuk saya mengajarkan kepada manusia ilmu. Kenapa? Ibnu Qayyim Allah berikan padanya ilmu, sehingga apa? Di tengah masyarakat yang rusak, dia berikan ilmu, sebagian masyarakat bisa tetap menjadi baik, atau yang rusak bertaubat menjadi baik. Sedangkan orang-orang yang seperti temannya itu, yang mana tidak Allah berikan padanya ilmu, kalau bergabung dengan masyarakat dia akan terpengaruh dengan kerusakannya, lalu dia menyendiri. Artinya dia tinggal di sebuah tempat yang sepi, jauh dari masyarakat supaya tidak terpengaruh. Buat dia pindah terbaik, supaya apa? Tidak terpengaruh dengan kerusakan. Buat Ibnu Qayyim itu bukan terbaik. Kenapa? Allah berikan padanya ilmu. Makanya tidak harus setiap orang itu amalan yang sama. Ada orang yang sulit buat dia bangun malam, tapi Allah mudahkan dia untuk membaca Quran, zikir. Ada orang yang sholat sunnahnya hanya sholat rawatib, tapi Allah mudahkan dia untuk sedekah. Jadi mana yang terbaik untuk seseorang itu tidak mutlak. Mana yang terbaik, amalan apa yang terbaik setelah sholat wajib atau setelah yang wajib, tergantung kondisi manusianya. Intinya, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mudahkan bagi kita sebuah amalan yang terbaik, lebih baik itu yang dijaga. Jangan kemudian mencoba atau berpindah, yang ini diberhentikan kemudian pindah kepada yang lain, belum tentu yang lain ini terbaik buat dia.
Maka tadi saya sebutkan bahwa ada amalan-amalan yang manfaatnya kembali kepada pelaku, seperti zikir, berdoa, sholat, itu semuanya kembali kepada pelaku. Ada amalan-amalan yang memang dimanfaatkan oleh orang lain. Ini yang disebut oleh para ulama dengan ibadatun qasirah, ada ibadatun muta'addiyah. Ibadah yang hanya dirasakan manfaatnya dan pahalanya oleh yang melakukan, sedangkan muta'addiyah itu manfaatnya diambil oleh orang lain dan pahalanya didapatkan oleh orang yang melakukan. Salah satunya yang kata Allah, Nabi katakan di sini adalah al-amru bil ma'ruf. Mengajak orang kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Apakah amar ma'ruf nahi mungkar itu wajib? Tidak mutlak wajibnya. Karena ada sebagian orang yang salah paham, yang penting setiap orang itu punya kewajiban. Kewajiban itu dilaksanakan sesuai dengan kemampuan. Amar ma'ruf itu kadang hukumnya fardu ain, kadang hukumnya fardu kifayah, kadang hukumnya sunnah. Fardu ain adalah ketika seseorang punya kewajiban untuk mengajak kebaikan kepada orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya. Sehingga orang yang punya kuasa, baik itu pemimpin secara umum, pemimpin negara atau pemimpin keluarga, yang mana dia punya bawahan, punya orang yang di bawahnya tanggung jawab seperti anak dan istri, maka fardu ain bagi mereka untuk mengajarkan kepada anak dan istri-istri mereka kebaikan. Kalau tidak sholat, wajib suami atau si bapak menegur, boleh menghukum. Maka Nabi mengatakan apa? Ketika anak umur 10 nggak mau sholat, pukul. Ya, tapi pukulan di sini pukulan mendidik. Sebagian orang salah paham, pukul anakmu ketika nggak mau sholat, ketika sudah berumur 10 tahun, lalu sekali pukul anak itu nggak jalan berhari-hari. Ini bukan mukul. Makanya ketika Nabi memerintahkan pukullah kalau 10 tahun mereka nggak sholat, ini pukulan untuk mendidik, bukan kemudian pukulan menyakitkan. Dan ini juga terjadi sebagian sekolah, lembaga. Ketika seorang guru kemudian melihat santri atau muridnya tidak terlambat, atau kadang dengan semangat yang tinggi dia pukul anak itu sampai terluka dan sebagainya. Ini bukan mendidik. Kalau seorang guru atau orang tua memukul anaknya dengan pukulan mendidik, itu tidak akan melahirkan kebencian pada anak-anaknya, tapi melahirkan simpati dan kecintaan. Makanya kalau ada guru sampai mukul anak itu, dipukul, ditendang sampai kemudian jatuh, terluka, pingsan, ini melampiaskan emosi, bukan mendidik. Artinya fardu ain itu kepada orang-orang yang punya bawahan. Kalau orang tua anaknya tidak sholat, dibiarkan, dosa. Seorang suami membiarkan istrinya tidak melaksanakan kewajiban, dosa. Sama juga dengan nahi mungkar. Mengajak kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran, itu juga ada yang hukumnya sifatnya fardu kifayah, ada fardu ain. Fardu kifayah artinya kalau seandainya sebagian sudah melakukan, maka yang lain tidak wajib. Seperti apa? Kewajiban adzan. Adzan itu hukumnya fardu kifayah. Kalau seandainya di sebuah kampung, misal di sini masjid berdekatan, kalau ada satu masjid, terutama masjid yang besar, dikumandangkan adzan dan terdengar oleh orang sekitarnya, maka musola di sekitar masjid besar itu tidak punya kewajiban lagi untuk mengumandangkan adzan. Ingat, ketika dikatakan tidak wajib bukan berarti tidak boleh. Artinya apa? Kalau musola dekat, misalnya Masjid Al-Hidayah, kalau seandainya musola sekitar Al-Hidayah itu mendengar adzan di Al-Hidayah, kemudian ketika jamaah musola itu tidak adzan dan langsung qomat saat salat, itu sah. Tapi kalau mereka adzan, ya hukumnya sunnah.
Intinya karena adzan itu apa? Mengingatkan waktu sholat sudah masuk dan mengajak orang untuk sholat ke masjid. Sehingga yang jauh dari masjid yang besar bisa mendatangi tempat sholat yang kecil. Itu yang contoh dalam fardu kifayah. Begitu pula hukum sunnah. Tapi secara umum orang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak semua orang punya kewajiban. Ada syarat-syarat di mana seseorang itu punya kewajiban untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama adalah amar ma'ruf itu yang pertama ini dibedakan oleh Nabi antara amar ma'ruf dan nahi mungkar. Orang amar ma'ruf itu dua syarat. Pertama, dia tahu ilmu tentang apa yang dia ajak. Dia mau ngajak orang kepada kebaikan, dia harus tahu bahwa memang hal itu kebaikan yang diajarkan dan diperintahkan oleh agama. Kalau seandainya dia tidak tahu, ya tidak wajib. Kalau orang tidak punya ilmu, lalu ngajari orang, apa yang diajarkan? Makanya orang mau ngajar, mau dakwah, itu kewajiban pertama dan utama adalah ilmu dulu. Jangan semangat mengalahkan ilmu. Karena ada sebagian orang kita dakwah, dia baca Quran belum bisa, mau dakwah. Dia mau dakwah apa? Ini juga kita sebagian orang mengatakan dakwah itu wajib. Wajib atas siapa? Dakwah itu tidak wajib atas setiap muslim. Dakwah itu wajib atas orang yang berilmu, punya ilmu. Ilmunya dia ajarkan. Ini yang wajib. Sekarang kewajiban ilmu dalam dakwah, dalam mengajar itu oleh sebagian orang itu bukan ditiadakan tapi dinomor sekiankan. Yang penting semangat dulu. Kalau orang semangat dakwah lalu dia naik mimbar, dia mau menyampaikan apa? Sehingga ilmu harus, makanya Allah berfirman tentang dakwahnya Rasulullah SAW, yang itu kalau tidak salah dalam surat Yusuf Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah ana wa man ittaba'ani." Katakan Muhammad, inilah jalanku. Ad'u ila Allah, di atas jalan ini aku berdakwah kepada Allah. Ana wa man ittaba'ani, aku yang berdakwah dan orang-orang yang mengikutiku di atas ilmu. Ala basirah itu ala burhanin, di atas keterangan ilmu. Sehingga apa? Kalau orang ingin menempuh medan dakwah yang ditempuh oleh Nabi, maka Allah katakan tentang metode dakwah Nabi ala basirah, di atas ilmu. Belajar dulu, amalkan apa yang pelajari, baru ajarkan. Itu tahapan-tahapan orang mau dakwah. Kalau kemudian semangat dulu, yang penting dakwah, dia akan mengajarkan hawa nafsu ataupun selera. Dan banyak orang yang terjun di medan dakwah tidak dibekali dengan ilmu. Yang ada apa? Yang ada yang penting masyarakat senang. Akhirnya apa? Dia lebih cenderung membenarkan semua apa yang dilakukan manusia. Dia tidak membenahi kesalahan, tapi cenderung membenarkan semua yang dilakukan manusia. Padahal metode Rasulullah dan orang-orang mengikuti Rasulullah adalah ala basirah, yaitu di atas ilmu. Ini yang pertama, mengajak orang kepada kebaikan. Cara pertamanya dia tahu ilmu tentang kebaikan itu. Yang kedua, dia telah mengetahui bahwa orang yang akan diajari kebaikan itu memang orang yang tidak melakukan kebaikan atau dia meninggalkan kebaikan. Kalau seandainya kita tahu ilmu tentang wajibnya sesuatu,
Tapi orang yang akan kita ajari atau yang kita tegur, kita tidak tahu orang ini sudah melakukan atau belum. Maka kewajiban kita tidak langsung ngajari, tapi kewajiban kita bertanya. Maka Nabi SAW ketika ada sahabat, Nabi sedang khutbah, tiba-tiba ada sahabat yang masuk langsung duduk. Nabi tidak langsung mengatakan kamu berdiri salat tahiyatul masjid, bukan. Apa dilakukan Nabi? Nabi bertanya dulu, as-shalaita raka'atain? Apakah kamu sudah salat 2 rakaat tahiyatul masjid? Kata dia belum. Baru Nabi mengatakan sholli raka'atain. Salatlah 2 rakaat tahiyatul masjid. Artinya apa? Kadang kita menegur orang yang sudah mengerjakan, sehingga lebih cenderung kita menyuruh orang yang sudah melakukan hal yang sudah kita perintahkan. Ini yang amar ma'ruf. Sedangkan nahi mungkar itu ada beberapa syarat lain, yaitu syarat pertama sama dengan yang di atas, yaitu dengan dia juga tahu ilmu tentang kemungkaran. Yang kedua, orang yang kita akan tegur kemungkarannya itu memang betul-betul orang itu setelah melakukan kemungkaran. Kalau seandainya kita tidak yakin dia berbuat kemungkaran, maka kewajiban kita bertanya, bukan langsung memperingatkan. Contoh, di bulan Ramadan ada orang di siang hari makan dan minum. Makan dan minum bagi seorang muslim di bulan Ramadan di siang hari itu mungkar atau tidak? Tapi saat kita kembali kepada manusianya, itu kemungkaran, secara umum kemungkaran, karena wajib puasa. Tapi kalau ada orang makan dan minum, apalagi orang yang belum kita kenal, tidak boleh langsung kita mengingkari, kamu berbuat kemungkaran. Karena bisa jadi dia orang datang dari safar. Datang dari safar jauh, dia beli makan dan minuman, pas minum dan makan depan kita. Tidak boleh kita langsung menegur dia, tapi kita tanya, apakah Anda musafir? Oh iya, kalau tidak musafir selesai. Kenapa? Memang dia nggak puasa safarnya. Sehingga apa? Menegur orang, baik mengajak dia kepada kebaikan ataupun melarang dari kemungkaran yang dia lakukan, harus yakin bahwa memang orang ini telah berbuat kemungkaran. Kalau kita belum yakin, tanya. Supaya apa? Supaya kita tidak terjerumus kepada memvonis orang tanpa keterangan. Kemudian yang ketiga, di antara syarat orang nahi mungkar itu adalah dengan dia mengingkari kemungkaran itu harus dipastikan atau diduga kuat tidak lagi terjadi kemungkaran yang lebih besar. Kenapa? Kadang ada orang berbuat kemungkaran itu lebih baik buat dia, sebab kalau dia tidak berbuat kemungkaran akan berbuat kemungkaran yang lebih besar. Kita lanjutkan hadis ke-26, dan hadis ini mirip dengan hadis ke-25, yaitu kewajiban atau punya sedekah adalah hak tubuh manusia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kulla yawmin tatlu'u fihi asy-syams ta'dilu baina ithnaini sadaqah wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha sadaqah fi dabbatihi wa tahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah wal kalimatu thayyibatu sadaqah wa bi kulli khutwatin tamshiha ila salati sadaqah wa tumitul adha 'ani tariqi sadaqah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap persendian manusia itu ada hak sedekah. Di setiap hari yang matahari terbit di dalamnya, engkau berbuat adil
antara dua orang itu sedekah. Engkau membantu orang lain pada kendaraannya, engkau tumpangi dia, engkau tumpangkan dia, atau engkau naikkan dia barangnya di atas kendaraannya, itu sedekah. Dan kata-kata baik itu sedekah, dan setiap langkah yang engkau langkahkan untuk salat adalah sedekah, dan menyingkirkan gangguan di jalan adalah sedekah. Hadis ini mirip dengan hadis sebelumnya di mana Rasulullah SAW menyebutkan beberapa hal dari jalan-jalan kebaikan. Dan memang jalan-jalan kebaikan itu banyak. Al-Imam Nawawi dalam hadis ini, dalam kitab ini Arba'in Nawawi, beliau sebutkan, dan dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, beliau juga ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada bab yang berjudul yang Kathratu Turuqil Khair, banyaknya jalan-jalan kebaikan. Sehingga apa? Seseorang dituntut untuk mempelajari bab jalan-jalan kebaikan itu, mana yang mudah buat dia, itu yang dia lakukan dan dia jaga. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan bahwa setiap persendian seorang mukmin, manusia pada umumnya dan khusus seorang muslim, itu ada hak sedekah yang harus ditunaikan. Karena jumlah persendian seorang manusia itu ada sekitar 360, sehingga 360 itu ada kewajiban sedekah. Dalam riwayat lain, sedekah persendian anggota badan itu diwakili oleh 2 rakaat salat duha. Artinya, kalau orang ingin melaksanakan hak sedekah persendian anggota badannya dengan menjaga salat duha 2 rakaat minimal, maka dia telah mewakili salat 2 rakaat itu mewakili seluruh sedekah persendian anggota badan. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis ini, di antara nilai-nilai sedekah yang hadis sebelumnya sudah disebutkan, zikir. Di sini Nabi mengatakan berbuat adil di antara 2 orang itu sedekah. Artinya maksudnya di sini adalah mendamaikan 2 orang yang berselisih. Kalau kemudian hubungan perselisihan itu dikarenakan hak, maka adil itu adalah memberikan setiap orang itu haknya. Makna dari adil itu apa? I'ta'u kulli dzi haqqin haqqah. Adil itu maknanya meletakkan sesuatu pada tempatnya atau memberikan orang itu haknya. Kalau dalam waris, berapa haknya perempuan dibandingkan laki-laki? Ada orang meninggal, anaknya laki-laki dan perempuan. Jatah laki-laki berapa? Dengan kita berikan kepada anak laki-laki 2 kali dari bagian perempuan, itu adil. Kenapa? Karena yang Allah tentukan itu. Keadilan memberikan setiap orang haknya. Dan hak dalam Islam, laki-laki dalam warisan mendapatkan 2 kali dari bagian perempuan. Lalu sebagian orang ada mengatakan itu enggak adil. Berarti menuduh hukum Allah tidak adil. Sehingga apa? Ini saya contoh dengan warisan, karena dalam warisan ini banyak orang zalim. Ada yang perempuan tidak dikasih sama sekali. Sehingga apa? Warisan pada anak laki-laki semua. Ada sebaliknya, anak laki-laki enggak dapat sama sekali. Perempuan yang berhak semuanya. Ini juga zalim.
Maka Allah kemudian menentukan hukum dalam warisan laki-laki 2 kali bagian dari perempuan. Kenapa? Karena memang laki-laki itu dalam beberapa perkara juga 2 kali. Dalam persaksian 2 perempuan 1 laki-laki perbandingannya di akhir surah Al-Baqarah. Dalam persaksian jual beli, kalau tidak ada 2 laki-laki, Allah katakan 1 laki-laki 2 perempuan. Dan kenapa dihukumi seperti itu? Pertama, itu hukum Allah, tidak bisa diganggu gugat. Yang kedua, hikmahnya. Kenapa perempuan dikasih setengah dari bagian laki-laki, atau perempuan laki-laki 2 kali jatah perempuan? Karena kewajiban nafkah di keluarga itu laki-laki. Sehingga apa? Seorang wanita dapat warisan, bisa jadi hartanya itu tetap tidak berkurang karena tidak dia pakai untuk menafkahi keluarga. Anak laki-laki, kalau dia punya tanggungan untuk menafkahi anak dan istrinya, bisa jadi bagian warisan dia yang 2 kali lebih banyak dari saudara perempuannya, bisa jadi habis. Maka di sini berbuat adil kepada orang itu adalah memberikan haknya sesuai dengan hukum yang ada. Lalu bagaimana kalau seandainya saya sebagai saudara laki-laki mau memberikan kepada saudara perempuan yang sama? Dalam menentukan warisan, ikuti dulu, tentukan dulu hak-hak waris sesuai dengan hukum Allah. Kamu saudara perempuan, kamu saudara laki-laki, harta orang tua sekian, dibagi 3. Kalau misalnya cuma 2 orang, anaknya 2 laki dan perempuan, dibagi 3, setengah, 2 bagian ke laki-laki, 1 bagian ke perempuan. Kemudian saudara laki-laki ini memberikan haknya kepada saudara perempuannya, itu lain lagi. Kenapa? Haknya sudah ditentukan, dia 2 kali. Lalu dengan keikhlasan hatinya atau keinginan dirinya ingin membantu saudara perempuannya, hak dia diberikan kepada saudara perempuannya, itu tidak masalah. Yang penting tentukan dulu sesuai dengan hukum Allah. Itu yang adil. Makanya ingat, kewajiban membagi warisan sesuai dengan hukum Allah dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa, itu wajib. Antum kita lihat di dalam surah An-Nisa dari ayat berapa? 10 atau berapa? Itu ketika Allah memulai surah ayat waris itu di surah An-Nisa, dan setelah Allah sebutkan di ayat pertama dari ayat waris itu, ayat kedua, di ayat ketiganya Allah katakan tilka hududullah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah dalam warisan. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, ini dalam yang waris, dia telah mendapatkan kebahagiaan yang besar. Lalu Allah katakan di ayat setelahnya, wa may ya'sillaha wa rasulahu yudkhilhu naran wa ta'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha. Siapa yang bermaksiat, menyimpang dari hukum Allah dan ketentuan Allah dan Rasulnya dalam warisan, maka dia masuk neraka. Artinya apa? Kalau ancaman sebuah perbuatan itu masuk neraka, berarti itu dosa besar. Makanya dalam menentukan warisan, hitung dulu setiap ahli waris haknya berapa dari harta yang ditinggalkan sesuai dengan hukum Allah. Kamu setengah, kamu 1/6, kamu 1/8, selesai. Uang yang ditinggalkan sekian, hitung sesuai dengan hitungan ilmu waris, lalu diberikan haknya. Kamu sekian, kamu sekian. Lalu seandainya orang yang sudah mendapatkan haknya mau diberikan kepada saudaranya, kepada ibunya, itu hak dia. Karena apa? Ketika hak sudah diberikan, yang dikasih hak ini mau mengambil atau tidak. Makanya kalau ada orang yang sengaja harusnya bagian dia itu 1/4, ngambil setengah, dengan alasan ini hukum adat, dia telah mengambil hak ahli waris yang lain. Nah, masalah warisan itu tidak mudah, berat di beberapa daerah yang adatnya tidak sesuai dengan hukum Allah. Maka itu perkara yang bahaya, karena orang akan ditanya di akhirat. Karena dengan dia mengambil waris dari
lebih dari jatah dia yang Allah telah tentukan, bisa jadi di hari kiamat dia akan dipertanyakan. Kamu ngambil jatah orang, apalagi yang diambil jatahnya ini tidak ridho, apalagi sampai tidak dikasih. Dan banyak, makanya yang punya anak itu didiklah dengan agama, didiklah dengan adab, didiklah dengan ilmu, sehingga mereka tahu ketika orang tua yang meninggal nggak berebut ikuti aturan Allah. Itu anak yang justru anak yang berbakti. Ketika kita ajari anak-anak kita hukum Allah dan taat kepada hukum Allah, saat mereka orang tua meninggal, mereka tidak berebut warisan, tapi mengikuti hukum Allah dalam warisan. Itu ciri-ciri anak yang berbakti. Ketika orang tua meninggal justru tidak rebut warisan. Pertama, ta'dilu baina tsani shadaqah. Kamu berbuat adil antara dua orang. Dan kalau orang berselisih tentang sesuatu, yang kita tahu sesuatu itu milik salah satunya, berbuat adil adalah memberikan dan mengembalikan hak itu kepada pemiliknya. Akan menjadi sebuah kezaliman saat barang ini milik si A, lalu kita disuruh menentukan, kita tentukan untuk si B. Ini zalim. Karena apa? Memberikan orang yang bukan haknya. Lalu Nabi mengatakan, wa tu'inur rajula fi dabbatih. Engkau membantu orang lain dalam mengangkat barangnya di atas kendaraannya. Mungkin dia punya barang yang harus dinaikkan di mobilnya atau kendaraan itu berat, lalu kemudian kita bantu dia dalam mengangkatnya. Termasuk dalam hal ini memberikan tumpangan kepada orang lain. Kalau ada orang jalan lalu dia butuh bantuan untuk diangkut, boleh, apakah wajib kita mengangkut dia? Tidak mutlak. Kalau seandainya kita tahu bahwa orang ini dalam kondisi darurat, kalau tidak dibantu dia akan mati atau sengsara, dan kita tahu orang ini memang orang yang butuh dan kita aman, orangnya aman dan bisa dipercaya, maka wajib menolong dia dari kehancuran. Tapi kalau seandainya kita tidak percaya sama orang yang minta bantuan untuk ditumpangin ke sebuah tempat, dan kita curiga ini begal, nggak wajib kita memberikan tumpangan. Kalau seandainya kita curiga ini begal atau tidak, karena zaman sekarang banyak kayak gitu. Niat nolong malah kita yang sengsara. Kenapa? Ternyata ada yang begal. Kalau kita curiga atau tidak percaya, orang ini nggak dalam kondisi darurat, minta tumpangan tapi sehat, takutnya dia ini begal, apalagi tempat-tempat tertentu, lebih baik tidak ditumpangi. Karena itu justru kita menjaga diri kita dari kebinasaan atau kehancuran. Kemudian Nabi mengatakan di antara wal kalimatut thayyibatu shadaqah. Dan kata-kata yang baik itu sedekah. Kata-kata yang baik ini sifatnya umum. Baik itu zikir, membaca Al-Quran, ini semua kalimat yang baik. Kata-kata yang baik juga meliputi nasihat. Nah, arti dari nasihat itu pada asalnya bukan sebatas kita menegur orang. Nasihat itu secara umum maknanya adalah memberikan kebaikan kepada orang lain. Iradatul khairi lil ghair, menginginkan kebaikan untuk orang lain. Sehingga kita mengasihi orang karena dia butuh, walaupun kita tidak memberikan kata-kata baik, dengan kita membantu dia itu nasihat. Karena makna nasihat itu bukan sebatas menegur orang, memberikan kata-kata nasihat, bukan. Tapi menginginkan kebaikan untuk orang lain. Tapi ingat, kalau nasihat itu memang benar,
itu wajib kita terima. Tapi kalau nasihat itu nggak jelas atau memang dari orang yang sebenarnya dia menganjurkan kita, hati-hati. Karena sebagian orang dia mengatakan kata-kata dia nasihat, hakikatnya itu menganjurkan kita. Makanya antum lihat di dalam surat Al-A'raf, ketika iblis berkata kepada Adam, ketika Adam dilarang oleh Allah makan dari buah di pohon tersebut, lalu kemudian iblis mengatakan kepada Adam dan Hawa, tidaklah kamu dilarang kecuali kamu, kalau kamu makan, kamu itu sebenarnya akan kekal di sini. Jadi kamu nggak boleh makan karena kamu nggak bakal kekal. Apa kata iblis itu? Wa qasamahuma inni lakum laminan nasihin. Ingat, iblis ketika menasihati Adam, makanlah dari buah itu. Apa kata iblis? Dan dia bersumpah, aku sedang menasihati kamu. Jadi ingat, nasihat itu tidak mutlak harus kita terima, dicerna lagi. Karena tidak semua orang yang mengatakan nasihat isinya baik dan benar. Wal kalimatut thayyibah, kata-kata yang baik itu baik dari ada 3 perkara. Ada 3 perkara kata-kata itu dikatakan baik dan boleh kita ucapkan. Pertama, kalimat atau kata-kata itu benar. Ini ayyakuna haqqan fi aslih. Kalimatnya, kata-katanya kalimat yang benar. Benar atau kenyataan. Yang kedua, ayyakuna haqqan, kemudian niat mengucapkan kata-kata itu baik. Ayyakuna haqqan fi dzatihi wa ayyakuna haqqan fi aslihi wa an yakuna haqqan fi athari. Yang pertama tadi kata-katanya memang kata-kata baik, niat mengucapkannya baik. Yang ketiga, memiliki dampak yang baik. Kalau kita masih niat baik, kata-katanya baik, tapi belum tentu dampaknya baik, pikir dulu untuk mengatakannya. Karena bisa jadi dampaknya justru kerusakan. Contoh misalnya, cuma contoh aja. Kita punya teman dekat. Teman dekat mulai dari SD, SMP berdua terus dia nikah, kita sudah nikah. Dia ngomong sama kita, saya mau pergi ke Jakarta, diam-diam. Cuman kamu yang tahu dan saya ajak. Mau apa? Saya mau nikah lagi. Semua nggak ada itu, kecuali teman dekatnya. Diajaklah teman dekatnya itu nikah di Jakarta, aman. Kenapa? Dia pedagang, jadi sering ke Jakarta. Saya kalau pedagang sering pergi, memang mendingan kayak gitu daripada zina. Yang tahu dari, misal orang Batu Marta. Orang Batu Marta yang tahu cuman kita. Tidak lama kita ngasih tahu istrinya yang di Batu Marta, suami kamu sudah nikah lagi. Yang benar, iya saya saksinya. Yang kita sampaikan apa? Benar, memang iya, nyata terjadi. Yang kedua, niat kita baik, nggak ada niat buruk. Tapi yang ketiga ini orang jarang memikirkan. Apa dampaknya? Kasih tahu istrinya yang di Batu Marta, roboh rumah. Bukan hancur lagi dapur, rumah roboh. Apa yang kita lakukan? Tahu gitu saya nggak ngomong. Kenapa? Kita nggak mikir yang ketiga tadi. Kalau kalimat thayyibah dalam bentuk zikir, baca Quran itu nggak perlu lagi kita pikirkan. Tapi kata-kata kita kepada orang lain, walaupun niat kita benar dan kata-katanya baik dan benar, pikirkan juga dampak dari perkataan itu apa. Tidak semua kalimat baik atau sesuatu yang benar kita sampaikan kepada setiap orang. Bisa jadi apa? Dampaknya tidak baik buat dia. Maka tidak semua informasi kita sampaikan. Tidak semua informasi kita sampaikan, apalagi sekarang di media sosial. Jangan setiap informasi kita share di grup, walaupun itu baik. Kenapa? Kadang orang tidak siap di waktu-waktu, orang tidak siap menerima kebaikan. Pesan kebaikan itu hanya lewat.
Ini adab dalam grup WA itu adab majelis. Cari waktu di mana memang ada waktu untuk menyampaikan kebenaran. Nah, artinya apa? Tidak semua kata-kata yang baik itu punya dampak baik. Yang ketiga ini kadang kita sering lalai, maka pikirkan sebelum kita berkata. Kalau orang berpikir dulu sebelum berkata, kita akan mudah mengatur kata-kata yang keluar. Tapi kalau kita asal ngomong, kita akan menjadi budak dari kata-kata yang sudah keluar dari mulut kita. Banyak dan tidak sedikit orang dibunuh karena kata-katanya oleh orang lain, dibunuh. Tidak sedikit orang karena kata-katanya masuk penjara, dituntut oleh orang. Kenapa? Pencemaran nama baik misalnya. Nggak mikir dulu. Maka harus dipikir, sehingga kalimat thayyibah itu sedekah. Kalau dia berupa zikir, baca Quran itu tidak aku kena gitu sebuah kebaikan. Kalau berhubungan dengan nasihat dan kata-kata kepada orang lain, maka itu juga harus dipikirkan. 3 perkara tadi harus dipikirkan sehingga yang keluar dari mulut kita baik dan berdampak kebaikan. Yang terakhir Nabi mengatakan wa imatut tariq anil adza, dan menyingkirkan gangguan di jalan. Artinya sesuatu yang mengganggu jalan orang dan kita singkirkan itu sedekah. Kebalikannya, kalau kita meletakkan sesuatu di jalan yang ganggu jalan orang, berarti kita enggak sedekah, sedang berbuat zalim, ganggu orang. Kalau jalan bukan untuk parkir, jangan parkir. Ini banyak manusia itu haknya diambil kalau sudah acara kondangan. 3/4 jalan kadang pakai tenda, orang mau lewat susah. Ini hati-hati, kita mengambil hak manusia. Orang mengadakan walimah pernikahan itu memang dianjurkan, bahkan diwajibkan walimah, tapi tidak harus mengambil hak orang. Masih banyak tempat mungkin kita adakan di gedung atau di tempat yang lapangan dan sebagainya, sehingga hak orang, jalan orang kita tidak ambil. Kenapa? Banyak orang yang kita ambil haknya, susah lewat. Apalagi kemudian di jalan-jalan tertentu yang memang banyak orang lewat, jalan lintas itu kita dibuat kadang macet, sehingga apa? Orang mau lewat tidak bisa lewat. Makanya ini tidak berarti mengadakan walimah itu jangan sampai merugikan orang lain. Karena inti orang walimah itu adalah memberitahu orang bahwa kita atau anak kita menikah, sehingga orang kita undang untuk mendoakan. Kita kemudian membagi makanan, selesai. Tidak harus kemudian mengadakan hal-hal yang berlebihan, yang kemudian hal itu juga berdampak pada mengganggu dan mengambil hak orang lain. Intinya, segala sesuatu yang mengganggu di jalan orang kemudian kita singkirkan, itu nilai sedekah. Dengan arti lain, kita tidak boleh kemudian sengaja meletakkan gangguan di jalan yang dilewati oleh banyak orang. Yang terakhir, di situ Rasulullah SAW mengatakan tatlu'u fihi syamsu. Nabi mengatakan bahwasanya setiap persendian itu ada hak sedekah yang ditunaikan di setiap hari yang matahari itu muncul. Sesuatu yang muncul berarti apa? Punya pergerakan. Ini syarat apa? Bahwa yang bergerak itu adalah matahari, bukan bumi. Bumi itu Allah tancapkan padanya, Allah tancapkan gunung-gunung supaya dia tetap. Wal qarrawasiya fil ardi antamida bikum. Allah katakan dalam Al-Qur'an, dan Allah tancapkan gunung-gunung sebagai pakunya bumi agar dia tidak bergerak, tidak goncang. Dan yang bergerak itu adalah matahari. Allah katakan dalam surat Yasin kalau tidak salah ya, wasyamsu tajri limustaqarrin laha. Dan yang namanya matahari itu bergerak, tajri itu lari. Jadi kalau kita kembali kepada dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, maka yang bergerak itu mengelilingi bumi adalah matahari. Bukan bumi yang
mengelilingi matahari dan bukan bumi yang bergerak. Karena banyak orang yang mendapatkan ajaran dalam hal ini ya keliru. Dan memang sebagian apa yang ada, yang sering kita dengar itu menyelisih kenyataan. Contoh misalnya, kalau antum dapat daging korban, ada daging, ada lemak. Lemaknya antum apakan? Kita apakan lemak daging itu? Dibuang. Justru lemak itulah yang menetralkan hal-hal negatif di daging. Kalau tidak salah Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitab Ad-Da' wad-Dawa. Makanya Nabi mengatakan apa? Luhumul baqari da'un wa syuhumuha dawa wa albanuha syifa. Nabi mengatakan daging sapi, terutama daging sapi ini, secara umum daging sapi itu adalah penyakit, dan lemaknya adalah penawarnya, dan susunya adalah obat. Jadi makan daging dengan lemak itu akan menetralkan hal-hal negatif yang ada pada daging. Ini dibuang. Makanya tadi saya bilang, hati-hati yang banyak makan daging. Harus sering sedekah sama istrinya. Ya. Dan insya Allah istrinya senang kalau sering disedekahi sedekah batinnya. Ya tapi jangan kemudian sedekah batin terus yang lahir, enggak. Tiap hari diajak sedekah batin, enggak pernah dikasih uang, ya terkikis juga cinta itu. Karena cinta istri itu kadang ya ini kenyataan mungkin ya. Istri itu semakin cinta kalau pemberian suami semakin banyak. Beda cinta istri dikasih 5 juta dengan 20 juta, beda cintanya. Tanya aja istri-istrinya. Itu manusiawi dan itu wajar. Kita cukupkan di sini aja. Hadis ke-27 kita lanjutkan di pertemuan mendatang. Mungkin bulan Juli kemungkinan libur dulu karena bertepatan dengan minggu ketiga saya ke Solo juga itu. Insyaallah kita lanjutkan di bulan Agustus insyaallah. Allah taala alam. Mungkin ada pertanyaan bisa ditanyakan seputar apa yang telah kita sampaikan tadi. Ya. Assalamualaikum. Mengenai sedekah atau persendian 360 jumlah tadi. Iya. 2 rakaat duha ya. Apakah sholat syuruk itu sudah termasuk kategori sholat duha? Iya, sholat syuruk itu ada khilaf para ulama tentang apakah dia sholat duha atau sholat syuruk. Kebanyakan para ulama menyebutkan bahwa sholat syuruk adalah sholat duha. Kenapa? Karena waktunya sama. Waktu sholat duha dan syuruk itu sama, yaitu setelah matahari tinggi, setelah bayangan matahari itu, bayangan barang itu sesuai dengan barang atau sama dengan barangnya, tongkat misalnya. Sehingga para ulama menyatakan bahwa sholat syuruk dengan duha tidak ada bedanya. Yang sholat duha sudah sholat syuruk. Ada yang mengatakan beda. Perbedaannya apa? Sholat syuruk itu khusus di masjid. Duha bisa di rumah.